Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Iwatu iman jamaah ahli pengajian, wabil khusus jamaah ahli ngaji Masjid Al-Haq yang berada di Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung, dan juga jamaah ahli ngaji Dialog Islam yang sekarang tersambung melalui live streaming baik di Facebook maupun di YouTube Dialog Islam. Alhamdulillah malam ini tepatnya malam yang ke-9 di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan hari yang ke-6 di bulan Agustus tahun 2022 Masehi. Atas izin dan takdir Allah kembali kita dapat bermuwajahah, bertatap muka di Masjid Al-Haq khususnya dan melalui live streaming, melalui wasilah kajian rutin yang diselenggarakan oleh Qayyimul Masjid Al-Haq dan didukung penuh oleh jamaah semuanya. Malam ini cukup panas, cukup gerah dan di masjid agak kosong ya. Mungkin lagi liburan atau mungkin ya sedang liburan intinya ya. Munggahan buat besok saum tanggal 9 dan 10 Muharram. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, Ibu sehat? Iya. Yang di luar sehat. Yang di luar sehat? Alhamdulillah. Di luar bapak-bapak sambil udud al-ududiyah ya. Kalau di dalam tidak, itu steril ya. Dan saya belum dapat air, pengen manyanakeun cai supaya henteu tegang teuing gitu. Ya, perjalanan saya tadi dari rumah jam 10 mampir di Ramdan 49 ngaji istirahat, setengah 5 berangkat dari Ramdan nyampe ke sini pas adzan. Dayakolot dan sekitarnya sampai Banjaran sekarang menjadi daerah paling macet ya. Kopo sekarang daerah yang tidak terlalu macet karena ada jalan tol Seroja ya. Kalau Kabupaten Bandung belum punya jalan tol, tapi rencananya katanya mau ada jalan tol katanya ya. Jadi perjalanan sekarang itu ke Dayakolot, ke Banjaran, Pamengpeuk harus siap mental, siap menghadapi kemacetan. Untung saya punya doa jampe ya. Sepanjang jalan saya berdoa, Allahumma antas sohibu bis safar wal khalifatu fil ahli wal mali, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Anger macet. Tos ngadoa kitu ge anger macet, tapi minimal hati tenang gitu. Sipur 5:30, aduh 5:30. Adat etah yang mengkol ke pasar di 5:30 40 menit telepon kru om nuju di pasar Dayakolot. Keur kitu aya ambulan, set kabantuan ku ambulan, maju deui keur kitu, set lancar motor ngagokan. Pas adan ka dieu pas nepi, alhamdulillah. Tah kitu Bu, ari urang gaduh Allah mah. Ya, cobi lamun urang bari panik, jaba macet, jaba ambek-ambekan, ya. Untung bieu mah keur teu saum deui. Coba lamun keur saum, wah geus pasti ambek-ambekannya. Da lapar beuteung atuh.
Besok ya, saum insya Allah besok. Berapa hari? 2 hari, 9 dan 10. Bagaimana kalau besok ternyata ada undangan pernikahan? Keundangan aja. Ya. Bagaimana saumnya? Nanti aja tanggal 10. Boleh? Boleh. Tapi tidak boleh diniatkan 2. 2 apa? 2 niat. Tidak boleh. Maksudnya gimana Ustadz? Tidak boleh tanggal 10 Muharram, kebetulan hari Senin, diniatkan saumnya 2. Saum 10 Muharram dan saum Senin Kamis. Itu namanya orang yang licik gitu. Orang yang licik bin hawak bin tamak bin sarakah. Tidak boleh Ibu. Kenapa tidak boleh? Sebab niatnya saja sudah berbeda. Yang satu, saum 10 Muharram itu saum sunat tahunan. Saum sunat tahunan yang dilakukan oleh Rasulullah selama di Mekah 13 tahun, selama di Madinah 2 tahun. Dan statusnya asalnya wajib. Ya Rasulullah sepanjang diangkat jadi Nabi, ketika usia 39 tahun 6 bulan, beliau hanya melakukan saum wajib itu 1 hari, tanggal 10 Muharram. Baru setelah tahun kedua Hijriah di Madinah, Rasulullah mendapatkan perintah saum yang kedua, yaitu saum Ramadan. Maka status tanggal 10 Muharram atau saum 10 Muharram diubah menjadi sunat. Kata Rasulullah, paman sya'a falyasum, barang siapa yang mau saum, paman sya'a falyumsik, barang siapa yang tidak mau saum falyuftir, berbukalah. Jadi berubah statusnya, tadinya wajib menjadi sunnah. Terus dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada tahun ke-10 Hijriah menjelang tahun ke-11 Hijriah, para sahabat laporan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi juga sama saum katanya tanggal 10. Nampaknya pertanyaan sahabat itu merupakan protes atau masukan kepada Rasulullah. Di satu sisi khaliful Yahuda wan Nasara, hendaklah kamu berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi kok sama katanya ibadahnya? Orang Yahudi tanggal 10 Muharram saum, orang Nasrani pun saum. Begitu kira-kira. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi di Madinah yang waktu itu sedang saum 10 Muharram. Kenapa kamu saum? Gitu. Lalu si Yahudi menjawab, dzalikal yaum najjallahu bihi Musa min Fir'auna. Hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dengan cara ditenggelamkan Fir'aun. Nabi Musa berlabuh di pantai, itu terjadi tanggal 10 Muharram, maka kami pun saum. Oh gitu? Iya. Lalu Rasulullah komentar, kami nahnu ahaqqu bi Musa, begitu kata Nabi. Kami yang lebih pantas melanjutkan syariat Nabi Musa alaihissalam daripada kamu Yahudi. Kamu meskipun puasa tanggal 10 Muharram, saum tanggal 10 Muharram, tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Sebab kamu hanya sekedar ngaku-ngaku saja kepada Nabi Musa, ngaku-ngaku saja beriman kepada kitab Taurat, tetapi kenyataannya kamu merusak ajaran Nabi Musa, kamu mengubah kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Gitu kata Nabi. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, insya Allah
tahun depan kalau umurku panjang maka kita akan berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi saum tanggal 10 Muharram, kita akan saum dengan tanggal 9 Sumna at-Tasi'a. Kita akan saum pada tanggal hari ke-9. Oleh para ulama ahli fikih dinamakan sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu ibadah yang baru direncanakan, dicita-citakan oleh Nabi. Belum sempat dilakukan karena Nabi ternyata tahun ke-11 Hijriah meninggal. Tapi tetap syariat saum tanggal 9 menjadi sunnah. Kartos? Kartos tak? Jadi kalau kita melaksanakan saum tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram itu sunnah Nabi. Yang satu tanggal 10 Muharram biasa dilakukan oleh Rasulullah, tanggal 9-nya tidak sempat karena keburu meninggal. Timbul pertanyaan, Ustadz bagaimana sekarang orang Yahudi tidak puasa tanggal 10 Muharram? Apakah sekarang jadi tidak sunnah saumnya? Kartos tuh. Misalkan ada orang Yahudi, Nasrani, tanggal 10 Muharram tidak saum. Apakah kita jadi tidak saum? Oh, tetap saja itu melaksanakan saum. Kartos. Nah, jadi besok dan lusa hari Senin disunahkan tanggal 9 hari Ahad, tanggal 10 hari Senin, saum 9, 10 Muharram. Ternyata besok banyak undangan. Banyak undangan. Saya pun besok ada undangan. Undangan apa? Pengajian, tapi untung pengajiannya sore, ba'da asar. Hitung-hitung ngabuburit. Insya Allah saya juga besok akan saum dan ngabuburit nanti di Soreang di Masjid Yahya Idrus dekat Kabupaten Bandung. Nah, ibu kalau besok ada undangan datang, makan. Terus besoknya hari Senin saum. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi yang datang ke WA, yang di radio maupun di YouTube maupun di mana ya, di pengajian yang saya isi, timbul pertanyaan di jamaah yang selalu berulang-ulang, padahal sudah dijelaskan berulang-ulang, tapi kekeh mungkin ada orang yang baru apa? Baru tahu, baru ngaji mungkin ya. Bolehkah meniatkan dua dalam satu ibadah? Ibadahnya satu tapi niatnya dua gitu. Saya jelaskan dulu kesimpulannya. Saum 10 Muharram dengan saum Senin Kamis itu beda. Hukumnya sama sunat. Hukumnya sama sunat. Bentar Bu ya, minum heula. Karunya nenggeus nyekot cai teu diinum. Keun cai atah oge. Nya ciherang gitu. Nu penting cai. Saum Senin Kamis, saum di mana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan satu, disetorkannya amal harian oleh malaikat kepada Allah. Meskipun tanpa menggunakan bantuan malaikat, sebenarnya Allah tahu dan hafal betul. Tidak ada yang terlewat sedikit pun, mau yang kecil mau yang besar, mau amal soleh, mau dosa, mau maksiat, baru dipikirkan, baru dicita-citakan, Allah tahu betul. Tapi kenapa menggunakan tangan malaikat? Menunjukkan kekuasaan Allah. Kedua, menunjukkan malaikat itu sama seperti kita sebagai makhluk yang taat. Kartos. Balik deui. Hari Senin, hari Kamis disetorkan amal kita manusia, kan yang ditugaskan untuk beramal itu dua, jin dan
manusia. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi di antara makhluk yang mendapatkan tugas beramal atau beribadah hanya dua, jin dan manusia. Cuma urusan jin, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana zakatnya, haji, umroh, kurban, tong pipiluan. Jangan terlalu dalam, jangan ikut campur, jangan ingin tahu. Udah aja, biarkan mereka dengan dunianya. Dunia apa? Dunia jin. Yang harus kita pikirkan dan perhatikan dunia manusia. Sekarang banyak orang yang kepo, pengen tahu dunia lain, dunia jin. Nah itu namanya orang yang nurus tunjung. Apa nurus tunjung? Ya kepo gitu. Kepo, tahu kepo? Kepo teh naon ya bahasa Sundana? Yang nyawa ya gitu. Apalagi sudah masuk mengaku-ngaku melihat jin, wah itu sudah jangan dipercaya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku melihat jin, udah wajib kafir, wajib kufur kepada orang yang ngaku-ngaku melihat jin. Wadul, sok datang ke dia, bisa terpercaya. Sanu pernah ningali jin, datang ke dia. Saya butuh jelema, butuh jin ke rumah mobil. Mun bener jin benang di titah. Buka Quran surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang sengaja berlindung minta bantuan kepada jin, fazaduhum rahaqa. Lalu mereka si jin itu menambah manusia bertambah dosa. Jadi jangan sekali-kali kita ingin tahu dunia jin, jangan sekali-kali kita ingin minta perlindungan kepada jin. Udah aja langsung minta perlindungannya kepada Allah. Sebab kalau berlindung kepada jin artinya berlindung kepada makhluk yang paling busuk. Tahu ibu jin? Tahu? Iman kepada jin. Entong gideg. Ibu percaya ada jin? Percaya iman tete. Sekali deui, iman ke jin? Percaya aya jin teh? Aya teu? Aya katingali. Tah eta, lamun katingali keur stres jinna teh. Jin terlihat? Tidak. Bisa terlihat? Bisa. Sama siapa? Sama Allah. Bagi Allah jin itu tidak gaib, bagi kita gaib. Kartos. 2, jin tidak boleh dan bisa dilihat hanya oleh Nabi, tapi itu pun beberapa kali, tidak berulang-ulang. Dalilnya apa? Surat jin juga. Surat jin. Cuma jin memang suka nakal, ada yang nakal, suka menjelma. Kalau menjelma jadi apa? Jadi jelma. Kalau jin jadi maung, jadi naon? Menjelmaung gitu. Atau mengaung gitu ya. Ibu percaya ke jin? Ada. Terlihat. Nah, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku melihat jin, gelo. Baik. Sebutkan weh. Kata Imam Asy-Syafi'i, manidda'a annahu ra'a jinnan atau manistashhada annahu ra'a jinnan, barang siapa yang ngaku-ngaku melihat jin, faqad batalat syahadatuhu, maka dia telah batal syahadatnya, rusak akidahnya. Meskipun dia ajengan, kiai, ngaku-ngaku melihat jin, waduk itu. Baiknya da ieu mah sanes keur ibu keur dina YouTube. Pusing tuh dah. Aya ajengan baong ngaku-ngaku ningali jin. Datangkeun ka dieu lain sombong sim kuring mah. Mun bener jin katingali.
Timbul pertanyaan, sekarang ada nggak jin? Ada. Terlihat tidak? Ada di sini? Cirinya apa? Tidak tahu. Cuma biasanya di majelis taklim cirinya jin dan setan ada apabila sedang ngaji ngantuk. Eta teh didinya aya kata Nabi, "Pal yatahawwal ila makanin ghairi." Pindah diukna ke tempat yang lain karena di situ ada jin. Geus pindah tunduh keneh wae, balik. Kartos teu. Di sekitar kita ada jin. Oh, mendengar Ibu. Tuh, daya. Sugan muringkak bulu punduk. Apa muringkak bulu punduk? Merinding bulu kuduk, bulu roma. Merinding tidak? Oh, berarti eueuh jin. Kartos? Kartos teh? Ya. Jadi kita jangan kepo ibadah bangsa jin. Mending urus ibadah bangsa manusia. Baik. Yang diberi tugas ibadah amal soleh hanya 2. Jin dan manusia. Urusan ibadahnya jangan kepo. Baik. Balik lagi. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, amal manusia, amal jin, baik amal soleh, dosa dan maksiat disetorkan oleh malaikat kasaha ka Allah. Dan aku senang dan aku ingin ketika amal itu disetorkan, aku dalam keadaan saum. Maka disyariatkanlah saum Senin Kamis. Kartos. Saum Senin Kamis di bulan apa? Tiap bulan. Sebulan ada berapa? Ada 4. Setahun sekali 5. Kan ada minggu kelima. Setahun 4 kali. Itu ada Senin kelima, Kamis kelima, Jumat kelima, Sabtu kelima, Ahad kelima, Jumat kelima, Selasa kelima, Rabu kelima. Itu pasti ada setiap tahun. Berapa kali? 4 kali dalam setahun. Lanjut. Ngarah ibu pinter mumpung keur kieu keneh tah. Da biasana geus jam 7 mah langsung kitu tah. Oke. Itu kursi teh teu daek jangkung atau emang kunaon ieu teh? Kita kursi teh mungun jangkung itu. Baiklah, berarti mah ciri banyak. Saum Senin Kamis, saum di mana bertepatan dengan ama disetorkan. Kedua, kebetulan Nabi pun dilahirkan hari Senin. Tapi bukan berarti saum Senin itu menjadi syariat bolehnya saum bertepatan dengan kelahiran. Misalkan ibu lahir hari apa? Kamis, hari Rabu. Bolehkah saum menyambut kelahiran? Tidak boleh. Ini mah kebetulan Nabi lahirnya hari Senin dan sepaket dengan hari Kamis. Lahirnya Nabi hari apa? Hari Senin. Hari Kamis? Lahir Nabi bukan? Lahir Nabi bukan? Bukan. Jadi kalau dengan berdalil bahwa boleh mensyukuri umur kelahiran dengan cara saum, berdasarkan katanya Nabi pun lahir hari Senin dan saum hari Senin. Nah hari Kamis tante atuh. Nah, jadi saya tegaskan saum Senin Kamis itu saum bertepatan dengan ama disetorkan. Hari Senin dan hari Kamis, amal soleh, dosa dan maksiat. Kartos. Baik. Sekarang saum 10 Muharram. Bulan apa? Bulan Muharram. Hari apa? Kadang Senin, kadang Selasa,
kadang Rabu, kadang Kamis, kadang Jumat, kadang Sabtu, kadang Ahad, tergantung kalender. Ya, kebetulan besok tanggal 10 Muharram itu, bertepatan dengan hari Senin. Beda tuh? Beda. Pahalanya beda, nama saumnya beda. Senin Kamis saya tidak mengetahui pahalanya apa. Tapi pasti ada pahala. Jangan sok tahu pahalanya apa kalau tidak diterangkan. Kecuali kalau diterangkan. Saum 10 Muharram apa pahalanya? Sing tarik atuh udah ditanya ya mah. Pinter tan ini teh. Sebutkan ini dan ini ngejawab lagi. Ya budak ngora teh bisa ngejawab deh. Ibu Nini puntennya ada geus kolot. Tong kasinggung disebut ini. Mun ku abdi disebut Neng, ibu kudu ngambek. Oh ka era geus kolot disebut Neng. Tuh lamun Mei itu ngorakene itu dulur abdi itu mah ngorakene ku abdi mau disebut Nini, paling disebut Bebeb. Heureuy itu teh. Apa padilah pahala saum 10 Muharram? Dihapus dosa setahun ke belakang. Pahalanya. Saum Senin Kamis apa pahalanya? Tahu tidak? Sama, saya juga tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan so tahu, alias sotoy. Si ibu apalan gaul apal gaul teh ibu naon artina gaul? Gagal ulin. Naon gaul teh? Gagal ulin. Gara-gara salah ulin jadi gitu teh. Heureuy ibu ngarah tenun. Mana nunutan aya eueuh? Daya nama tepat tika ciri ya. Ganjaran saum 10 Muharram itu dihapus dosa setahun ke belakang, sementara ganjaran pahala saum Senin Kamis tidak diberitahu, tapi ada pahalanya. Oh ada. Apa? Kumaha Allah. Naon maksudnya? Terserah kepada Allah. Sekarang umpamanya besok lusa kita saum, ya Allah besok teh hari Senin saya mau niat saum Senin, Kamis dan saum 10 Muharram. Kaharti teu? Kaharti teu? Ya, teu kaharti. Oke, kita berbicara dulu niat. Apa? Niat. Gini. Kita tidak mungkin beramal, kita tidak mungkin berbuat, kita tidak mungkin ngomong, kita tidak mungkin sholat, saum, zakat, ibadah haji, kurban kemarin sebelum kita mendengar. Ibu pernah mendengar kewajiban sholat? Pernah mendengar kewajiban sholat? Astagfirullah. Ibu sebelum sholat mendengar ada perintah sholat? Mendengar. Membaca. Sering. Ini Qur'annya, ini hadisnya. 2. Ibu pernah mendengar kewajiban saum? Saum wajib begini, saum sunat begini. Pernah mendengar? Oke, baru mendengar. Setelah didengar, dibuktikan, dibaca keterangannya, Qur'annya, hadisnya. Setelah itu apa? Ditetapkan dalam hati. Namanya azam. Kalau baru lintasan pikiran, baru terlintas dalam pikiran, oh saya pernah mendengar wajib saum Ramadan. Oh saya pernah mendengar saum sunnah itu ada beberapa. Ada saum sunnah harian. Saum Daud, sehari saum, sehari tidak. Ada saum sunnah mingguan, Senin, Kamis. Ada saum sunnah bulanan, Bid 13, 14, 15. Ada saum sunnah tahunan, 9,
Arafah, 9 Zulhijjah. Ada saum sunat tahunan 6 hari di bulan Syawal. Ada saum sunat tahunan 9 dan 10 Muharram. Dikaji, didengar, dibaca, dibuktikan, dipikirkan matang-matang, baru ditetapkan dalam hati. Besoknya kita bangun sebelum subuh, kemudian kita sahur. Setelah sahur menunggu adzan subuh. Beres adzan subuh kita tidak makan, tidak minum. Itulah yang disebut niat. Kartos? Kartos tuh. Kalau ibu baru punya cita-cita, baru dalam pikiran besok hari apa? Hari Minggu, tanggal 9. Ibu mau saum? Insya Allah, tong polontong atau ngejawabna. Ibu mau saum? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'altu godan illa ayyasha Allah. Begitu dalam surat Kahfi. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, besok saya akan melakukan ini. Tidak boleh. Illa ayyasha Allah, kecuali hendaklah diikuti, dibarengi, diawali dengan kalimat insya Allah. Lanjutkan ayat itu. Wadkur rabbaka idza nasita. Kalau kamu lupa, sudah ada keinginan pengen melakukan ini, pengen melakukan itu, lupa. Wadkur rabbaka, ingatlah kepada Allah. Ibu pernah lupa? Besok hari apa? Hari Ahad, mau saum, dicita-citakan. Aduh, malam minggu tadi Ustadz Ansor ngebahas saum. Saum apa? 9, 10 Muharram. Ah, tambah yakin, pahalanya gede, menghapus dosa setahun yang lalu. Lupa, tidak sahur. Lupa tidak sahur. Belum minum, belum makan. Kesiangan. Bangun jam 6 era atuh. Jam 5. Sudah adzan subuh. Sudah atuh beres. Tapi belum minum, belum makan. Ingat, oh, tadi malam mendengar pengajian di Al-Haq tentang saum 9, 10 Muharram. Dan untuk saum sunnah boleh dilakukan kalau malam harinya sudah ditetapkan, tapi subuhnya lupa. Tapi subuhnya lupa. Lupa apa? Lupa makan sahur. Maka boleh saum sunat. Yang kedua, hari Senin bukan saum Muharram. Pokoknya hari Senin aja. Kita bangun tidur, tidak ada niatan, tidak ada cita-cita malam harinya ditetapkan besok akan saum Senin. Kebetulan ibu belum makan, kebetulan ibu belum minum. Boleh ibu menetapkan saum sunnah pada hari itu. Khusus saum sunnah. Tapi kalau saum wajib, mesti ditetapkan di malam hari. Keinginan dan cita-cita. Besok umpamanya, tadi diumumkan oleh Menteri Agama, besok saum Ramadan. Gitu kan? Nah, ibu teh langsung belanja, gitu kan? Belanja ke mana? Ke pasar, ke warung, siap-siap. Untuk apa? Masak. Kalau yang saum. Masak. Untuk apa masak? Sahur. Oke? Nah. Malam harinya tidur lebih dulu, lebih awal. Karena besok mau sahur. Jam 3 bangun, angatkan makanan, makan sahur, minum. Oke? Sampai adzan subuh. Begitu adzan subuh masuk, berhenti. Saum wajib
harus menetapkan di malam hari. Dalam hadis dikatakan man lam yubayyit, siapa yang tidak menetapkan di malam hari untuk besok mau saum Ramadan, fala siyamalahu, maka saumnya tidak sah. Khusus saum wajib. Kalau saum sunat bebas. Mau ditetapkan malamnya, mau dadakan, boleh. Kartos? Oke. Kartos tuh? Kartos. Jadi kalau saum sunnah boleh dadakan? Boleh. Gara-gara apa? Gara-gara belum makan, gara-gara belum minum, gara-gara tidak ada makanan. Apa dalilnya Ustadz? Nabi pulang ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Kata istrinya, tidak ada. Oh, kalau begitu saya mau saum. Itu saum sunat, bukan saum wajib. Kartos. Kenapa Nabi bertanya ada makanan ke istri? Karena sadar diri. Sadar diri, tahu diri. Istrinya mungkin lupa, mungkin sibuk. Nanya dulu. Orang makan datang ke imah teh, dahar. Bari molotot, asak sangucan. Seri siipan osoknya. Pernah Bapak molotot ke jikan? Kajikan pernah melotot? Ente. Oke. Kalau orang yang tahu diri mau pulang nih, saya mau pulang nanti malam. Kebetulan saya pengen makan di rumah. Telepon dulu. Beb, gitu. Bebeb, ada makanan enggak? Apa mau makan? Dengan apa? Siapkan nasi, sambal, asin, lalap, kerupuk. Geus sasak itu. Tong daging-daging tepati beuki. Jengkol mun aya, peuteuy mun aya. Oh nya Pak, mangga dari sini dari Bale Endah ke Buah Batu itu kurang lebih kalau lancar setengah jam. Kalau macet 1,5 jam, seperti barusan 1,5 jam ke sini. Datang ke rumah sudah siap. Gitu kan? Sudah siap. Itu suami yang tahu diri. Ieu mah datang teu nelepon, teu naon. Teu WA, teu SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang muli semuhun. Leuh nyebut semuhun. Heueuh. Cek salakina teh hayang dahar. Da teu nyangu Kang. Nah teu nyangu. Da Kang teu pesen. Nu salaki nu soleh mah moal ngambek. Heueuh nya. Kecuali sudah jadi kebiasaan, suami pulang jam sekian pasti makan, istri juga pasti masak, gitu ya. Tapi di luar kebiasaan kita telepon, mam, mami, nyebutnya ibu, mami, papi, papap, pipio, bebeb. Kalau saya manggilnya mama, ke istri mah apa wi, gitu. Tapi moal emam, moal neda, da parantos tadi disuguhan ku Bang Irman. Jeung naon Pak? Jeung ayam naon? Ayam rencong, wareg teu? Wareg. Gitu. Tong masak gitu. Oh Pak, geus pameng masak, pasikeun we ka tetangga. Pasikeun ka tetangga atawa ka ucingkeun we. Nah, suami yang tahu diri begitu. Rasulullah pulang ke rumah, nanya dulu ada makanan tidak. Yang kedua, kenapa nanya dulu? Karena Nabi beda dengan kita. Memberi nafkah rutin gitu. Enggak Nabi itu. Karena mungkin Nabi lupa ngasih sesuatu nafkah, akhirnya bertanya dulu. Dan ketika istrinya menjawab tidak ada makanan, lalu Nabi mengatakan, saya akan saum kalau begitu. Itulah dalil boleh saum sunat dadakan. Naon? Dadakan. Meskipun tidak direncanakan. Kartos. Nah, kembali lagi, dua niat besok hari
Senin. Nah, tidak ada ajaran atau alasan boleh saum sunnah 2 kali niat, 1 kali ibadah. Karena ibadahnya tersendiri, beda-beda. Kartos. Nah, baik, itu pertanyaan yang masuk melalui WA, baik ketika siaran maupun di pengajian, ya. Jadi ibu bapak besok, bagaimana kalau Ustadz tanggal 10 Muharram kebetulan hari Senin, ibu tidak akan saum 10 Muharram, tapi mau niat saum Senin, Kamis, boleh? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Cuma begini aja kalau saya sarankan, kalau saya boleh saran. Saum Senin Kamis itu tiap bulan. Kalau saum 10 Muharram tiap tahun, setahun sekali. Mending mana? Mending 10 Muharram. Nanti minggu depan lanjut Senin Kamis. Pertanyaan kedua, besok Senin tanggal 10 Muharram kita saum 10 Muharram. Bolehkah hari Kamisnya saum? Pinter, boleh? Boleh. Gitu. Good. 10 Senin Selasa, 11 Rabu, 12 Kamis, 13 kebetulan saum bid. Boleh niat saum Kamis dengan niat saum bid. Boleh tidak? Temenang. Lain tidak boleh. Naon? Temenang. Gitulah. Beda judul. Sekarang nyambung ke saum bid. Saum bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Apa pahalanya? 1, rahasia Allah. Baik, yang kedua ada sama seolah-olah seperti saum seumur hidup. Pahalanya apa? Seperti saum seumur hidup, tapi ibadahnya tiap bulan 3 hari. 2, hikmahnya saum bid adalah meredam teh, mengendalikan nafsu seks gitu. Nafsu hubungan suami istri bagi yang belum menikah. Bagi yang belum menikah dan masih produktif. Ari geus mung kawin mah rek lawan rek disalurkeun atuh. Kartos teh. Oke. Saum bid, apa artinya bid, Bu? Bid apa artinya? Putih. Naon ibu biar ngajawab naon biar? Tong era-era bae salah ge. Ibu ngajawab naon biar? Kalah kanutupan banget. Ditaros ku guru teh. Alah, ibu namanya ngawaler naon? Putihnya laras. Nah make kieu tuh. Ada orang yang mengatakan saum bid itu namanya saum purnama. Saum purnama. Kenapa disebut saum purnama? Sebab tanggal keula atuh ngadek motor ngaliwat bieu, kalem atuh. Bulan purnama tanggal berapa? 14. Disebut saum bid karena bertepatan dengan bulan purnama. Kedua, di bulan purnama itu musim kawin. Musim siapa yang kawin? Musim kawin binatang. Kali deui bulan purnama itu musim kawin. Kawin siapa? Binatang. Kebetulan setiap tanggal bulan purnama nafsu libido seks seseorang pun sedang naik. Ketika belum ada yang bisa disalurkan, kan bae, antep ngaraya gawe ambulan. Kali deui disebut saum purnama. Bulan kawin. Kawin naon? Binatang. 2,
kebetulan pada bulan purnama nafsu seks seseorang pun sedang naik. Bagi orang yang belum nikah tapi geus merengseng, apa merengseng? Tekaop ningali si eta we nya naik tah. Untuk meredam, kata Rasulullah, kalau tidak mampu saum, fa innahu lahu wijaun, sebab saum itu jadi peredam. Kartos. Bapak kebetulan tanggal 14 itu bebeb sedang palang merah. Merengseng tah. Hayang si ibuna proboden saum we. Serius. Menyerek dicepet karena panto. Kartos deh. Nah, jadi saum bid dan saum Senin Kamis, saum bid dan saum Kamis dua nama yang berbeda. Tidak boleh digabungkan. Contoh terakhir sebelum sholat Isya, saya minum. Saya minum. Saya niat mau minum. Tekudu ngomong gitu lebay. Bismillah. Untuk saya. Yang kedua, saya mau minum untuk istri saya. Istri saya tetap haus tidak? Haus. Nah, teu nginum. Saha nu teu haus? Abdi, da abdi anu. Mata kalau kita sedang makan, sedang minum, ada yang lewat, ditawarin, "Pak makan, Bu minum." Kata ibu teh, "Ngiring raos." Naon? Ngiring raos. Apa ngiring raos? Ngiring raos apa artinya? Aing ngabelet. Ngiring raos naon? Mangga abdi ge ikutan enak. Mungkin tidak? Tidak mungkin kalau tidak ikut makan. Baru disebut raos, baru disebut enak kalau ikut makan, kalau minum. Cuma orang Sunda seneng basa-basi. Tuang tad, ngiring raos. Cek si Mei teh, ngiring raos, hayang madahar gitu. Dalam bahasa Sunda, menawarkan makan, mengajak makan, tidak serius, namanya tawar gatra. Nawaran heureuy. Entong dijawab, ngiring raos. Kecuali lamun milu. Kartos. Kumaha tuh Ustad ngajawabna kalau ditawarin makan? Mangga wilujeng. Selamat mencicipi bari baeud. Serius. Kartos Bu? Nah, jadi minum saja satu kali. Saya niat minum untuk saya dan istri saya yang sedang kelaparan. Bisa tuh? Bapak sekarang minum tidak? Saya niat minum yang pertama buat saya, yang kedua buat bapak yang bengong. Si bapak cilemet, saha nu teu hausna? Adan. Nanti setelah salat Isya dilanjutkan. Jadi mau pertanyaannya, Bu. Bagaimana kalau sama hukumnya sunnah? Bisa seperti syukrul wudu dan tahiyatul masjid. Garis miring syukrul wudu dan sunnah qobla. Kalau waktunya memang mepet, jadi usahakan sebelum masuk waktu sholat kita sudah persiapan wudu. Jadi bisa masing-masing. Mohon maaf jika salah, tolong diluruskan. Dari Ibu Yuyuk di Derwati, Ciwastra. Oke, saya ulangi lagi. Ini memang saya menggunakan bahasa yang sederhana. Sebagai penegasan saja ya. Penegasan saya bacakan. Di kalangan para ulama menggabungkan dua ibadah dalam satu niat. Satu, jika termasuk
wasilah atau ibadah yang saling berkaitan, maka ibadahnya sah. Kedua ibadah tersebut terhitung telah ditunaikan, telah dilakukan. Seperti jika seseorang mandi junub pada hari Jumat dengan niat mandi Jumat dan mandi junub, maka dianggap telah bersih dari hadas besar dan memperoleh juga pahala mandi Jumat. Anehnya. Itu bagus kalau ada anak-anak ribut, berarti ada penerus ya. Daripada di usia aki-aki ribut, mending ke budak. Gini, pelan-pelan ya. Bagi laki-laki, mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Bagi laki-laki, mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Tapi bukan berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan hari Jumat. Dalilnya apa? Ghuslu yaumil Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi yang balik. Bagi laki-laki yang balik. Andai kata tidak sempat mandi, kemudian kita Jumatan, sholat Jumat, wudu tidak mandi, maka sholat Jumatnya sah. Cuma dia berdosa karena tidak mandi. Kartos tuh. Sholatnya sah, cuma dia berdosa karena tidak sempat. Nah, makanya setelah sholat Jumat, kalau ada kesempatan, kalau sudah ada kesempatan lagi, terus mandi. Kartos. Oke. Baik, yang kedua. Sholat tahiyatul masjid. Sholat syukur wudu. Sholat rawatib. Disebut sholat tahiyatul masjid, artinya sholat sunat yang dilakukan apabila seseorang masuk masjid. Apabila seseorang masuk masjid. Tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Idza dakhala ahadukumul masjidah falam yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Itu disebut sholat tahiyatul masjid. Kapan waktunya? Kapan saja. Selama tidak masuk dalam 3 waktu yang dilarang. Selama tidak masuk dalam 3 waktu yang dilarang. 3 waktu yang dilarang itu ketika mau terbit fajar, ketika matahari sedang ada di tengah-tengah kepala, dan ketika matahari mau terbenam. Itu tidak boleh sholat apapun. 2. Istilah sholat tahiyatul masjid itu istilah para ulama. Kita menghargai para ulama untuk memberikan istilah. Oke? Kayak lagi, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan di masjid, tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Kartos. Kapan waktunya? Kapan saja. Di mana tempatnya? Di masjid. Boleh di musola. Boleh di musola? Tidak boleh. Sebab apa? Tidak ada dalilnya. Kalau kamu masuk musola, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Timbul pertanyaan, apa bedanya masjid dengan musola? Ngarah pinter. Ngarah pinter. Bedanya masjid dengan musola, pertama akad di awal, niat di awal.
ibu membangun tempat ibadah itu apa? Niatnya masjid, musola. Kalau masjid terkena aturan. Satu, tidak boleh dimiliki pribadi. Masjid itu tidak boleh dimiliki pribadi. Dua, tidak boleh yang head masuk. Tiga, tidak boleh dagang. Empat, tidak boleh nagih hutang. Lima, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Enam, tidak boleh mengadakan pengajian sebelum sholat Jumat. Kartos. Wanita yang haid, yang junub, laki-laki, perempuan haram masuk masjid. Dua, apa musola? Musola itu adalah setiap keping tanah, setiap keping bumi, setiap tanah yang ditinggali ataupun tidak ditinggali itu disebut musola. Contoh, teras masjid. Dua, jalan. Tiga, halaman masjid disebut musola. Tempat sholat. Apa dalilnya? Wajuhilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan setiap keping tanah yang ada di muka bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat sujud dan juga digunakan untuk alat bersuci. Maksudnya bisa dipakai tayamu. Kartos. Disebut musola. Kartos tuh. Musola itu tempat sholat secara umum. Masjid itu tempat sholat secara khusus. Kartos. Pertanyaan berikutnya, berapa luas masjid itu jaraknya? Berapa ketentuannya luas masjid itu? Tidak ada ketentuan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sangkar burung menurut peribahasa, maka kelak nanti di surga dia akan dibangunkan rumah di surga. Timbul pertanyaan, bukankah di kita ada masjid jami? Ada masjid goer jami. Pertanyaan berikutnya, apa masjid jami? Menurut orang Indonesia, masjid jami ini adalah masjid pusat. Di mana pertama kali masjid dibangun, semua penduduk yang ada di daerah sana sholat di masjid itu. Bolehkah membangun masjid cabang? Boleh. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di Madinah ada Masjid Nabawi. Di pinggir-pinggir kota Mekah ada masjid. Ada. Bolehkah sholat Jumat? Boleh. Boleh sholat berjamaah? Nah, jadi yang disebut masjid jami adalah masjid pusat. Istilah orang Indonesia. Yang di pinggir-pinggir masjid cabang gitu. Padahal jami artinya berkumpul. Tempat berkumpul. Nah, lanjut. Apakah ada batasannya? Sholat Jumat itu harus jumlahnya 40? Tidak ada. Itu hanya kira-kira. Jadi sholat Jumat mau 40, mau 30, mau 10, minimal 2 orang. Itu sudah dianggap berjamaah. Boleh? Oke. Timbul lagi pertanyaan. Bolehkah sholat Jumat tidak di masjid? Boleh. Apa dalilnya? Nabi pertama kali sholat Jumat bukan di Masjid Kuba. Nabi pertama kali sholat Jumat bukan di Masjid Nabawi. Di mana? Di pasir. Apa pasir itu? Lembah. Apa lembah itu? Dataran tanah yang luas. Ketika Nabi mau masuk ke kota Madinah, turun surat Al-Jumu'ah ayat
Ayat 9. Oh deui. Oke, turun surat Jumat ayat 9. Nabi dan para sahabat sholat Jumat pertama di lapang. Itu dalilnya boleh sholat Jumat bukan di masjid. Lanjut. Musola. Musola. Rumah yang kita tinggali. Rumah yang kita tinggali. Kamar tidur, dapur, kamar tamu, ruang utama. Bolehkah dijadikan tempat sholat? Boleh. Disebut tidak. Ruang tamu, kamar pribadi, dapur, boleh dijadikan tempat sholat? Boleh. Yang tidak boleh itu satu WC. Satu apa? WC, toilet. Tidak boleh sholat di dalam toilet. Dua, kuburan. Kecuali sholat jenazah. Bolehkah sholat jenazah di WC? Serius. Ibu nggak Bandungan. Pak ibu ngarah interaksi. Bolehkah sholat jenazah di WC? Temenang. Tidak boleh. Oke? Bolehkah sholat Jumat di jalan? Boleh. Boleh sholat Id di jalan? Boleh sholat Id di bumi? Sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh di rumah? Enggak boleh. Lanjut ya. Nah. Jadi tidak ada sholat tahiyatul lapang, tahiyatul teras. Ada yang ada sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, lanjut sholat syukrul wudu. Mana saya tadi? Syukru artinya bersyukur. Al-wudu karena berwudu. Sholat syukrul wudu adalah sholat sunat 2 rakaat karena bersyukur kita melaksanakan wudu. Sholat sunat yang dilakukan setelah berwudu tidak ada kaitannya dengan masjid, tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Oleh para ulama disebut syukrul wudu. Ulama yang lain menyebutkan sholat tuhur. Nuhun po. Minum lah bu, capek. Yang nelpon nih, cicing mana? Nelpon nih. Yang ngaji. Pada mana? Tak palun berarti. Pada manusia. Setan. Terus kan, sholat syukrul wudu. Syukrul artinya bersyukur yang seri ningali si ibu. Kicem rek nunutan sieun aing era. Wah ibunya da ngaji jeung abdi mah kudu interaksi, manya abdi maca tungkul. Jadi abdi tungkul maca, ibu tungkul naon. Mending mana? Mending dialog biar hidup. Ngaji itu ada interaktif gitu kan nunutan ge teu wanieun aya. Ya aing sieun di sini. Langsung udah kamu gas kalimat keluar mudah-mudahan sare keur ngaji mati syahid langsung udah sok ibu teraskeun barang tua sok tuh era halus lanjut syukrul salat sunat 2 rakaat dilakukan setelah wudu tidak ada kaitannya dengan masjid. Tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Disebut syukrul wudu. Ada lagi ulama yang ketiga menyebutnya sholat mutlak. Sholat mutlak. Mutlak berasal dari kata atlaqo yutliku itlaqon. Mutlikun mutlakun atlik latutlik. Mutlakun mutlakun utliko yutlaku. Tak ustad nunyaan mah kudu bisa. Kecuali ustad KW. Bebas teu bisa kita nanawan daerah. Jadi ustad nu asli mah kudu bisa. Lamun teu bisa KW. Mun teu bisa naon?
Kawe hampurannya imah heureuy, heureuy. Da emang bener. Ya Ustaz teu bisa ngasrif, kalau kawe mah kopea. Innal hamdalillah. Cik tasrifkeun atlaqo, waqo, yaki, wak. Banyak gitu. Pan, mun ente jadi ustad, saya ditanyana eta, waqo tasrif usulkeun. Mun ngajawabna waqo yaki wiko yatan wakin maukiun kila taki maukon nikon rukia yuko. Asli ustad. Namun waqo yaki wak. Nah eta kawe. Karena siap. Puntennya heureuy ngarah teu nun. Lanjut, mutlak. Atlaqa yutliku itlaqan mutlakun artinya umum. Artinya umum, tidak terikat, tidak terbatas, tidak terikat waktunya, tidak terikat tempatnya, tidak terikat jumlahnya. Disebut mutlak. Dalam istilah usul fikih termasuk amun, sesuatu yang umum. Contoh, kendaraan, mobil. Ada kendaraan umum, ada kendaraan pribadi. Yang disebut kendaraan apa? Alat transportasi. Alat transportasi. Mobil, motor, sepeda. Oke? Alat kendaraan transportasi disebut umum. Bisa mobil, bisa motor, bisa sepeda, bisa jalan kaki. Jalan kaki alat kendaraan bukan? Bukannya? Ayolah bukan. Mobil alat kendaraan secara umum. Cuma mobil dibagi dua. Ada mobil pribadi, ada mobil umum. Merek mobil Honda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mercy, BMW, lege. Apa BMW? BMW lah, kurang dari kolot potong lege lah. BMW gitu. Apa BMW? Baso Mang Wahid. Itu dah karena tenunta. BMW teh merek mobil. Mercy teh merek mobil. Disebut mutlak. Katos. Pangmelikeun rokok. Umum. Rokok teh Jarum Coklat, Samsu, Garpin, Sampurnamia. Cek Ipan teh rokok naon? Rokok Jisamsu. Tah Jisamsu teh disebut rokok khusus. Katos teh. Nah, jadi sholat mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat. Apanya? Waktunya, tempatnya, jumlahnya tidak terikat, bebas. Maka disebut sholat mutlak. Katos. Nah, masuk masjid sebelum adzan. Luar lieu saha. Terus sholat 2 rakaat. Sholat naon? Pinter. Nunggu ada. Kebetulan adzan duhur. Kebetulan ada adzan Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar sampai selesai. Beres adzan ada sholat sunat. Sholat sunat yang berkaitan dengan sholat wajib disebut rawatib. Karena berurutan. Rawatib berasal dari kata rotaba, berurutan. Tartib artinya teratur. Jadi tertib itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Berasal dari kata rattaba yurattibu tartiban, murattabun rattib. Salat sunat rawatib yang dilakukan
ada kaitan sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib disebut sholat rawatib. Ada berapa sholat rawatib? Ada 12 rakaat. Ada juga yang 10 rakaat. Sebelum duhur 2, tidak boleh 4. Sesudah duhur boleh 2, boleh 4. Kartos. Dibalik. Ya, hampura. Sebelum duhur boleh 2, boleh 4. Pintar sih gue, balik semolokan. Sesudah duhur 2. Sebelum asar nggak ada. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib tidak ada. Sesudah maghrib ada. Sebelum isya tidak ada. Sesudah isya ada. Sebelum subuh ada. Sesudah subuh tidak ada. Salat sunat yang ada kaitannya dengan salat wajib disebut sunat rawatib. Kartos. Ketika kita masuk setelah adzan, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Lalu sholat, kebetulan sholat duhur. Adzan duhur, sholat apa? Karena dilakukan setelah adzan duhur. Kebetulan di masjid, sholat apa? Rawatib. Pertanyaannya, bolehkah diniatkan sholat sunat rawatib dengan sholat tahiyatul masjid? Tidak boleh. Baik. Cuma orang yang tidak sempat sholat tahiyatul masjid, tapi dia melaksanakan sholat wajib, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Maksudnya begini, tahiyat artinya menghormati, masjid artinya masjid, tempat sholat. Tahiyatul masjid maksudnya untuk menghormati masjid minimal sholat 2 rakaat, apalagi sholat wajib. Kartos. Jadi cara menghormati masjid itu sholat minimal 2 rakaat disambung sholat wajib. Kartos. Orang yang sudah sholat wajib tidak sempat sholat sunat tahiyatul masjid, itu sudah dianggap menghormati masjid. Bukan berarti satu sholat dengan 2 niat. Terus lanjut ya. Ada yang berpendapat begini, ini ada tengah hati Pak Bigi. Jika salah satu dari 2 ibadah itu tidak diniatkan dan yang lainnya diniatkan secara langsung, maka boleh digabung. Dalam hal ini tidak terpengaruh kepada ibadah tersebut. Misalnya, sholat tahiyatul masjid dengan sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Sekali lagi, tahiyatul masjid tidak diniatkan secara langsung, tapi yang dimaksud adalah memuliakan tempat masjid. Kartusnya, ibu teh mau ke masjid, ibu mah kewajibannya di rumah ya. Bapak mau ke masjid, tidak diniatkan sholat tahiyatul masjid, langsung ke sholat wajib di masjid, boleh? Orang yang sholat wajib di masjid tidak sempat sholat sunat tahiyatul masjid, maka dia sudah dianggap memuliakan, menghormati masjid. Karena lanjut terakhir ya, jam 8. Menggabungkan 2 niat ibadah yang dimaksud dengan jamnya, misalnya sholat fardu duhur dan rawatibnya, atau saum fardu, saum non, saum wajib, sholat fardu itu sholat non, sholat wajib. Oke? Baik qada atau sholat kafaroh, sholat nadar dengan saum sunnah seperti 6 hari Syawal, maka tidak sah.
Kenapa? Sebab masing-masing ibadah tersebut berdiri sendiri dan terpisah dengan yang lainnya. Masing-masing ibadah dimaksudkan secara zatnya, bukan merupakan bagian dari ibadah yang lainnya, sehingga tidak digabung. Sehingga tidak boleh digabung. Jika digabung, tidak sah. Contoh, perbuatan deui si bos kelumutan. Bolehkah sholat fardu 4 rakaat diniatkan sholat sunnah rawatib? Boleh tidak? 4 rakaat diniatkan sholat sunnah rawatib, boleh tidak? Yang satu wajib, yang satu sunnah. Baik. Qada saum wajib hak sunnah? Wajib. Qada saum Ramadan dan saum sunnah itu jamnya terpisah. Demikian pula saum 6 hari di bulan Syawal, jamnya berbeda, berpisah. Semua saum itu, saum Ramadan, saum Syawal, saum sunnah, ada padilahnya berbeda-beda, pahalanya berbeda-beda. Makanya tidak boleh digabungkan. Karena gitu. Terus si lieur kan? Entah. Mun lieur berarti ngaji. Mun teu lieur berarti teu mikir. Abdi teh di kacamata teh mulai loba gaya. Ieu setan kuat. Radiasi. Jeung teu pati kaciri eta mending jelema teh. Ngomong. Tong disebutkeun. Mending ngali duit. Teu kaciri. Oke, sudah ya. Saya tadi nge-WA ke Bang Irman, Bang ngebahas naon sekitar risalah sholat teh Ustaz. Di jalan, cungceng gandeng, tak dua niat, mana itu dua niat, liur kain kita bahas ya pengajian, nonton ya YouTube gitu. Makanya saya ngirim ke tim judul ngaji malam ahad sekarang. Bisakah dua niat dalam satu ibadah? Itu judulnya. Biar nanti ketika searching teh? Mencari di Google atau di YouTube ada. Dua niat dalam ibadah. dalam ibadah. Langsung ayat beber. Di antaranya Ansarudin Ramdhani yang membahas. Teka hati. Salah pilihnya. Belet. Apa kan? Baik. Ya. Pertanyaannya begini, Ibu. Jangan duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Sekali lagi, itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Tidak harus. Bagaimana kalau lupa duduk dulu? Bolehkah sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena lupa. 2. Ada seorang sahabat namanya Sulaik. Sahabat Sulaik ngarah ke hese Sulaik. Terang? Soleh, jelema soleh, rada soleh, Suwaili. Katos tuh. Soleh artinya orang soleh, tapi lamun rada soleh, Suwaili. Katos tuh. Junudun artinya tentara, Junaidun tentara letih. Katos seri jiwa, harus mengerti ya. Contoh yang ketiga, kitabun artinya buku, kutaibun artinya buku kecil. Katos, terus nerangkeun Sulaik jadi-jadinya. Seorang sahabat Nabi namanya Sulaik terlambat masuk sholat Jumat. Nabi sedang khutbah di mimbar. Sulaik duduk. Oleh Nabi ditanya, Atusolli, apakah kamu sudah sholat? As-sholaita, apakah kamu sudah sholat? Belum. Kum sholli. Maka dalil itu menjadi dalil
bahwa lebih utama sholat tahiyatul masjid itu jangan diawali dengan duduk. Dua, untuk sholat Jumat, keutamaan seseorang kalau dilakukan di masjid, sholat tahiyatul masjid dulu meskipun imam sedang khutbah, itu sekedar keutamaan, bukan keharusan. Kalau ditetapkan harus, berarti sholat wajib ada 6. Sholat wajib biasa berhenti 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lamun aya menyebutkan sholat tahiyatul masjid itu wajib, berarti sholat wajibnya ya yang harus tuh. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid, sunat wajib. Nah, balik sekarang definisi sunat. Apa yang disebut dengan sunat? Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak disiksa. Segitu ya? Oke, tong ditambahan yang kaidahannya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Rasulullah ngambek itu. Dalam urusan ibadah sunat, idza amartum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampunya. Karena urusan ibadah sunat, mau sholat, mau saum, lakukan semampunya, jangan kelontong. Apalagi mewajibkan yang sunat jadi wajib, itu sudah membuat syariat baru. Lantas lihat tuh, kan tak bohongan pertanyaan anak kontek arti itu arti. Nah, orang yang sudah tahu keutamaan salat tahiyatul masjid, ketika datang salat Jumat, imam sedang khutbah, jangan dulu mendengarkan, salat dulu. Dianjurkan, tidak diharuskan, dianjurkan. Boleh salat tahiyatul masjid ketika imam sedang imaman salat Jumat. Cabok. Karena si pun ada pinter ya teman. Berarti pengajian teh berhasil. Ya. Ada lagi pertanyaan kan? Terus ya. Besok mudah-mudahan ibu bapak jamaah yang di Masjid Al-Haq, kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan diberi kemampuan untuk saum. Kalau yang tidak mampu saum karena udur, karena sakit, ganti dengan ibadah sunnah yang lain. Infak, baca Quran, berbuat baik. Jadi kalau kita bolong nih, salat sunat tahajud jarang, salat sunat rawatib belang betong, salat duha kakapengan. Apa kakapengan? Kadang salat, kadang lemah salat sunatnya. Ada saum sunnah. Saum sunnah yang paling berat saum apa? Daud. Osok saum Daud, tara. Terkuat saum Daud, saum Senin Kamis. Saum Senin Kamis pun kadang-kadang lemah. Saum bulanan, bid 13, 14, 15. Tara deui. Saum sunat tahunan, 9 Zulhijjah, 9 10 Muharram, 6 hari bulan Syawal. Tara deui. Keheula ulah maseuh. Salat sunnah lemah, saum sunnah lemah, lakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Meskipun hanya memberi minum 1 gelas, meskipun hanya memberi rokok sebatang, meskipun membuang duri di jalanan, itu termasuk sedekah. Terus thalabul ilmi kebaikan bukan? Salat sunat teu bisa, saum sunat teu bisa, atuh ngaji-ngaji. Ya mah salat sunat lemah, saum sunat lemah, infak sedekah lemah deh. Sia belum bisa naon. Sia yang naon gitu. Kata Nabi begini, Ibu,
kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Tidak bisa dengan salat sunnah, tidak bisa dengan saum sunnah, tidak bisa dengan harta. Menahan diri dari maksiat itu pun sedekah. Harus tidak maksiat, tidak dosa, tidak melakukan dosa dan maksiat pun termasuk sedekah, meskipun membuang duri di jalan. Itu termasuk sedekah. Nah, ibu bapak yang besok umpamanya tidak kuat saum sunnah, imbangi dengan ibadah yang lain. Baca Quran, infak, seri, sedekah lain. Ngan ulah surah seri sorangan. Tapi ayah ya nama surah seri sorangan bari tungkulnya HP. Oh, berarti kerja lo. Udah ya? Baik, Bapak Ibu, karena sudah jam 8, jangan lupa pulang sing salamet. Kedua, kalau ibu sedang goncang, sedang gundah, sedang sedih, sedang takut, sedang ada masalah, wudu. Kemudian sholat. Idza hajabahu amrun sholat. Rasulullah kalau ada masalah berat, sholat. Kenapa sholat? Mencairkan suasana. Kenapa sholat? Mengalirkan aliran darah, terutama ketika sujud. Kenapa sholat? Karena dengan sholat kita semakin dekat dengan Allah. Curhatlah kepada Allah. Ibu gelisah ya, tidak sare, sieun gering, sieun maut, sieun tekawin deui, sieun dicandung. Sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, sholat naon? Tuh, ya, dianya. Gini, Nabi kalau ada masalah berat, sholat naon? Karena ada masalah, menang teu nyeun sholat dulu masalah. Tuh, dan disebutkan di hadis nage sholat naon. Makanya karena dilakukan setelah wudhu disebut sunnah wudhu. Karena tidak terikat dengan masjid disebut sholat mutlak. Karena itu lihat deui. Mata lebih ada apal ngaranna daripada apal ngaran jadi lihat. Hari iya naon? Iya. Gelas menang disebut piring. Menang tuh. Menang. Da baheula ge nu mere ngaran gelas teu minta izin. Kartos teh. Sekali deui, ieu teh naon? Gelas. Saha jelemana nu pangheulana nyieun ngaran gelas? Apal tuh? Pernah tuh ibu diundang rapat, mari kita rapat untuk memberi nama gelas. Pernah tuh? Jadi lamun aya menyebutkan piring, tong apa? Cek aing gelas, cek situ teh cek aing piring, teu kudu apa. Ieu naon? Apa ya? Menang disebut dudukui. Menang entong dudukui mah nya deukeut teuing. Menang disebut mangkok. Menang. Ngan kudu tanggung jawab. Kartos teh. Iya. Jadi nu mere ngaran saha nu mimitina eta nu tanggung jawab. Ieu masjid naon? Al-Haq. Menang diganti jadi Masjid An-Nur. Teu meunang. Da geus dibere ngaran di awal. Kartos teh. Gitu. Terus jam 8 nomor ngeusan. Nah, nanti pulang sing salamet. Kalau ada masalah, sholat. Terus kalau mampu sholat tahajud. Sebelum tidur biasakan wudu. Kalau beser sekali we. Wudu beser, langsung lagi. Terus sebelum tidur baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tambah doa mau tidur yang panjang. Allahumma aslamtu nafsi ya. Bangun terus berbisik, ya Allah, bangunkan saya jam 3, saya mau tahajud. Gitu. Jadi kenapa tidak tahajud? Teu diniatkeun. Dalam mun diniatkeun mah udah. Harus teh.
Terus begitu bangun tidur, ngadoa, alhamdulillahilladzi ahyana, terus usap beungeut. Lalu keluar rumah, lalu melihat ke langit, membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Lalu ke WC, boleh mandi, boleh wudu, kemudian sholat malam, curhat, mantap. Mudah-mudahan. Ya, demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan malam Ahad pertama di bulan September insya Allah. Ya. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.